Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa abhamana bi syariatin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah zal jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa wa ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala bil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat, mustami'in rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillah. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan pada hari ini pun Allah masih berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kaki kita bisa melangkah menuju masjid yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan suatu kewajiban kita untuk sholat berjamaah. Selanjutnya salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan kita Sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan semoga juga tercurah kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umat yang tetap istiqomah terhadap ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat, mustami'in rahimakumullah. Pada hari ini, hari Jumat yang mulia ini, kami selaku khatib berwasiat, wabil khusus untuk diri kami pribadi, dan mengajak semua yang hadir pada hari ini, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari dengan semampu kita, dengan sekuat kita, melaksanakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Dan begitu pula sebaliknya, mari dengan semampu kita, dengan sekuat tenaga kita, kita menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat, mustami'in rahimakumullah. Sisa-sisa umur hingga detik ini
yang masih Allah berikan kepada kita, mari kita gunakan, mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Coba kita perhatikan saudara-saudaraku, sahabat-sahabat kita, tetangga kita, teman kerja kita, bahkan anak, istri dan orang tua kita, telah banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun akan mengusul mereka. Oleh sebab itu, mari sekali lagi kita gunakan, kita manfaatkan sebaik mungkin sisa-sisa umur kita. Kita banyak bertobat kepada Allah. Hadirin sidang Jumat mustami'in rahimakumullah, baginda Rasulullah dijamin masuk surga, namun beliau beribadah sampai bengkak-bengkak kakinya. Bahkan di salah satu riwayat dikatakan beliau beristighfar sebanyak 70 kali, 100 kali. Bagaimana dengan diri kita? Siapa yang menjamin kita masuk surga? Oleh sebab itu, mari saudara-saudaraku hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sekali lagi mari kita gunakan, kita manfaatkan sisa umur kita. Kita banyak bertaubat kepada Allah, kita banyak beristighfar kepada Allah, kita bermohon kasih sayang dan rahmat Allah. Kalau kita akan mengandalkan ibadah kita, tidak ada apa-apanya ibadah kita. Kita mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan hidup kita. Dunia ini saudaraku, semakin hari semakin indah. Dunia semakin mempesona. Dunia semakin hari menggoda. Dunia semakin hari sampai dunia kiamat, dunia akan selalu cantik dan indah. Kita sebagai hamba Allah tidak bisa mengikuti dunia. Kita sebagai hamba Allah ada batas waktunya saudaraku. Walikulli umatin ajal. Setiap umat ada batas waktunya. Maka dari itu, sadarlah pada diri kita, saudara-saudaraku. Mari kita banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kami mencoba judul khutbah kami 4 nama manusia di dalam Al-Quran. Manusia di dalam Al-Quran disebut dengan 4 panggilan. Yang pertama dipanggil dengan Al-Insan, yang kedua An-Nas, yang ketiga Al-Bashar, dan yang keempat dipanggil dengan Bani Adam. Kalau diartikan secara etimologi, dari keempat kata ini memiliki arti yang sama, yaitu manusia. Namun kalau diartikan secara terminologi, secara istilah, maka keempat kata ini memiliki makna yang berbeda. Yang pertama, Al-Insan. Al-Insanu hayawanun natik. Manusia adalah makhluk yang berpikir, menunjukkan manusia itu adalah makhluk yang berakal. Manusia adalah makhluk natik. Natik itu bisa bermakna dua. Yang pertama, Allah berikan akal, dan yang kedua, Allah berikan kemampuan berucap, berbicara, berkomunikasi. Ketika Allah berikan akal kepada kita, Allah perintahkan kepada kita sebagai hambanya untuk memikirkan kebesaran Allah lewat ciptaannya. Langit berserta isinya, bumi berserta isinya, lautan, daratan. Orang-orang yang suka bertafakur alam ini, semesta ini dengan lewat ciptaannya, maka akan bertambah keimanannya, ketahuidannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalaulah seandainya kita di tengah malam kita melihat ke atas langit, langit begitu indah, begitu luas, dihiasi oleh awan dan ditebari oleh bintang-bintang, beratus-ratus, beribu-ribu, bahkan bermiliar bintang bertaburan di atas langit. Semuanya berputar dengan kecepatan ribuan kilometer per jam, tapi tidak ada pernah terjadi yang namanya tabrakan. Siapa yang mengatur itu semua? Yang mengatur semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan akal kepada kita agar kita memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kebesaran yang Allah ciptakan bahkan kepada diri kita sebagai hambanya, dalam jasad kita, dalam raga kita, dalam tubuh kita, sampai Allah mentanyakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fi anfusikum afala tubsirun. Begitu juga ada tanda-tanda kebesarannya pada dirimu sendiri. Mengapa kamu tidak perhatikan? Sungguh dalam diri kita, dalam raga kita ada tanda-tanda kebesaran Allah yang mesti kita renungkan. Contoh kecil, Allah ciptakan mesin dalam tubuh kita, yaitu berupa jantung. Jantung bergerak, berdenyut, berdetak dan tidak pernah mati. Kalau seandainya saudaraku pada hari ini umur kita 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun, begitulah jantung kita berdetak selama yang sudah kita pakai, tidak pernah berhenti. Dan lebih hebatnya lagi, mesin ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah yang namanya turun mesin. Kalau ia turun mesin, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah kebesaran Allah yang ada pada diri kita. Dan contoh lain saudaraku, coba perhatikan kita di dalam satu masjid ini, wajah-wajah kita tidak ada yang sama. Begitu hebat kebesaran Allah menciptakan wajah kita. Coba perhatikan, baru satu masjid Al-Ikhlas, wajah kita tidak ada yang sama. Bagaimana yang di luar sana, beribu-ribu, bermiliar wajah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai renungan kita. Kita bertafakur atas ciptaan Allah. Tidak ada yang menciptakan wajah sehebat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya yang kedua, An-Nas. Manusia di dalam Al-Quran disebut An-Nas, menunjukkan bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Yang kaya butuh dengan yang miskin, yang miskin butuh dengan yang kaya, pejabat butuh dengan rakyat, rakyat butuh dengan pejabat, orang pintar butuh dengan yang bodoh, orang bodoh butuh dengan yang orang yang pintar. Begitulah siklus kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Ketika kita sadar hidup dan kehidupan kita saling bergantung dengan sesama orang lain, yang terbaik di antara kita, saudaraku, mereka ketika menjalin satu hubungan antara manusia bisa saling memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan selanjutnya yang ketiga, al-basar,
menunjukkan manusia itu adalah makhluk biologis. Saat hujan kita akan merasakan kedinginan, saat haus kita akan minum, saat lapar kita akan makan. Itulah kehidupan manusia yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Qul innama ana basyarum mislukum, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah manusia biasa seperti kalian, akan tetapi yang membedakan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu setiap ucapan beliau, setiap tingkah laku beliau, setiap perbuatan beliau, setiap ketetapan beliau berdasarkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita, saudara. Perbuatan kita, ucapan kita, ketetapan kita banyak berdasarkan daripada hawa nafsu kita. Itu perbedaan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya di dalam Al-Quran dipanggil dengan nama Bani Adam, yaitu anak cucu keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. An-nas kulluhum min Adam wa Adamin turab, la fadla li arabin ala ajamin ila bitaqwa. Artinya semua manusia berasal dari Nabi Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan orang Arab dari yang bukan orang Arab, kecuali nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mesti kita ingat sekarang ini, saudaraku, kita berada di atas tanah Allah, kita berada di atas bumi Allah, dan kita akan masuk ke tanah Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan mengalami yang namanya kematian. Yang perlu kita ingat betapa suatu yang kita miliki dalam hidup kita tidak bisa mencegah kita dari namanya kematian. Harta tidak bisa mencegah kita dari kematian. Jabatan, pangkat, status sosial yang kita miliki tidak bisa mencegah kita yang namanya dari kematian. Akhlak, budi pekerti, etika dan moral kita yang kita miliki tidak bisa mencegah kita dari kematian. Kalau seandainya, saudara-saudaraku, harta dapat mencegah dari kematian, tentu Nabi Sulaiman alaihissalam tidak akan mati, karena sesungguhnya tidak Allah ciptakan manusia sekaya Nabi Sulaiman. Kekayaan manusia yang paling kaya di muka bumi ini tidak seujung kuku dari Nabi Sulaiman. Namun Nabi Sulaiman pun wafat. Kalau seandainya pangkat dan jabatan yang kita miliki tidak bisa mencegah kita dari kematian, Fir'aun pangkat dan jabatannya hebat, berkuasa begitu lama, bahkan mengaku Tuhan, namun Fir'aun pun mati, dimatikan oleh Allah. Seandainya etika, akhlak dan budi pekerti kita tidak bisa membawa kita kematian, tentunya saudara-saudaraku, tidak ada yang melebihi budi pekerti dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari saudara-saudaraku kaum muslimin yang kami muliakan, yang kami hormati, mari sekali lagi banyak kita bertobat kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah, mohon ampun atas dosa-dosa masa lalu kita. Begitu banyak dosa yang telah kita lakukan masa lalu kita. Kita memohon kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah
semoga Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan kita mawas diri atas dosa-dosa yang kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulakikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa yataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.